Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 60. Di awal video ini kita mundur ke 3 tahun sebelumnya di kediaman klan Morgyu, di mana terlihat beberapa pelayan di sana yang tak bisa menahan dirinya untuk mengobrol setelah mendengar suara tangisan dari kamar Neng Camus. Camus, dia belum makan selama beberapa hari terakhir dan terus menangis. Apa dia menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian baru-baru ini? Ya, sepertinya begitu. Ada banyak orang yang terluka atau mati untuk mencoba menyelamatkan Camus setelah dia diculik oleh para barbarian. Dan alasan utama kesedihannya itu mungkin karena kematian bicir dari klan Baskerville. Camus mencintainya. Kehilangan tunangannya begitu pastilah sangat berat baginya. Nasib Camus sangatlah menyedihkan. Iya, aku merasa kasihan padanya. Dia harus segera bangkit. Namun, perbincangan mereka seketika terhenti ketika Tuan Adolf muncul menggunakan magicnya sembari menegaskan, menggosip soal nasib tuan kalian di siang bolong begini. Seorang pelayan itu harus bisa menjaga rahasia. Tapi kalian malah berkumpul di sini menggosip soal kemalangan tuan kalian dengan melindung di belakang embel-embel kasihan. Sudahlah. Kalau kalian sampai buka mulut lagi, maka akan kupastikan lidah kalian akan dipotong. Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Adolf pun menolipkan magicnya yang membuat para pelayan itu segera pergi dari sana dengan terus minta maaf padanya. Kemudian Tuan Adolf yang tiba di depan pintu kamar Neng Camus pun menghela napasnya sebentar, lalu mulai melangkah masuk kamarnya sembari menuturkan, "Camus, ini pamanmu. Aku akan masuk." "Neng, ku dengar kau belum sempat makan berapa hari ini dan kepala keluar. Tidak, kakak juga mengkhawatirkanmu." Camus yang mengurung dirinya sendiri di dalam selimut pun berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa makan saat cuma diriku yang selamat? Seandainya aku tak ditangkap oleh para barbarian itu. Seandainya aku menghentikan Bicir agar dia tidak melawan monster itu sendirian, Bicir pasti tak akan mati. Pertama Rose, sekarang Bicir juga. Ini semua salahku." Bersamaan dengan Neng Camus yang menyelesaikan kalimatnya, Camus pun tak kuasa menahan kesedihannya yang membuat Tuan Adolf segera memeluknya sembari membalas, "Camus, kau tak boleh menyerah begitu saja. Apa kau sadar bahwa beban hidupmu sekarang sudah semakin berat? Tugas orang yang hidup adalah terus melangkah demi mereka yang telah mati." Seketika itu juga, Camus yang teringat dengan sesuatu pun menghentikan tangisannya menimpali. Terus melangkah demi orang-orang yang mati. Tuan Adolf melanjutkan, "Benar, bayangkanlah betapa sedihnya Rose dan Bicir kalau mereka tahu kondisimu begini." Mendengar hal itu, Camus yang merasa dapat petunjuk tentang penelitian sebelumnya pun segera melompat dari kasurnya, di mana ia langsung asik dengan kata-kata penelitiannya sembari berkata, Iya, itu dia. Kalau fungsi termodinamika kehidupan tetap sama, maka harusnya itu bisa dilakukan. Magic pada akhirnya hanyalah alat untuk menghitung persamaan ini. Kalau aku mengubah metode penghitungannya sedikit, maka aku bisa mendapat hasil berbeda. Kalau aku bisa mengakses dimensi negatif dan mengambil esensi entropinya, lalu mengganti sisa-sisa dimensi positifnya menjadi formula pertukaran setara. Aku tak bisa berpikir lagi tanpa energi. Paman, tolong siapkan makanan untukku. Dengan begitu, meskipun Tuan Adolf kebingungan dengan apa yang dilakukan Camus, ia pun segera menyiapkan banyak makanan untuknya. Hingga saat kemudian, di ruang makan kediaman Morgyu, Camus yang melihat ibunya di sana pun berkata, "Ku dengar Anda mengkhawatirkanku karena aku belum makan beberapa hari ini, Ibu." Ibundanya yang merupakan kepala keluarga Morgyu, sebut saja Nyonya Respon Morgyu yang begitu mencemaskannya pun membalas, "Tentu saja putriku, pewaris klan, akhirnya mau makan setelah beberapa hari mengurung diri." Camus yang bersemangat untuk melakukan sesuatu pun menimpali, "Kalau begitu, aku akan berhenti membuatmu khawatir. Sebagai gantinya,
kabulkanlah permintaanku. Pinjamkanlah komando militer klan Morgyu kepadaku untuk mencari daerah yang banjir. Tentu saja, apa yang dikatakannya itu membuat Tuan Adolf terkejut. Karena tempat yang ditujunya itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi, berkebalikan dengannya, Nyonya Respen malah mengizinkannya. Komando militer? Baiklah, asal kamu berjanji untuk tidak melewatkan jam makanmu, aku akan mengizinkannya. Seketika itu juga, Tuan Adolf di dekatnya meliriknya bertanya, "Kakak, kenapa kau menyerahkannya begitu saja coba?" Nyonya Respen pun menuturkan, dia masih bisa melakukan sesuatu. Susah untuk melepaskan suatu hal selama dia punya harapan. Setidaknya, aku bisa membantunya mencari kedamaian. Mendengar hal itu, Camus pun mengambil suap daging di piringnya sembari berkata, "Kalau begitu, aku akan menganggap itu sebagai janjimu." Namun, baru saja Camus menyuapkan sesuap daging itu pada mulutnya. Tiba-tiba saja ia merasakan rasa mual luar biasa yang buatnya muntah seketika. Melihat hal itu, Tuan Adolf pun sontak bangkit dari kursinya berkata, "Ah, iya juga. Tiba-tiba makan berat begini setelah tak makan apa-apa selama beberapa hari. Pelayan, cepatlah bawakan makanan ringan untuknya." Seketika itu juga, para pelayan pun bergegas datang untuk mengganti makanannya. Akan tetapi, langkah mereka langsung terhenti ketika Camus berkata, "Biarkan saja, aku akan memakan semuanya." Tepat setelah mengatakan itu, tanpa pedulikan rasa mualnya, Camus pun terus menjejalkan semua makanan itu pada mulutnya sembari berpikir, "Bijir, seandainya aku tidak ditangkap para barbarian, maka aku pasti tak akan kehilangan dirimu. Seandainya aku menghentikanmu dari melawan laba-laba raksasa itu, maka aku pasti tidak akan kehilangan dirimu. Semua ini karena diriku, dan ini adalah dosa yang harus kutangguh. Ini bukanlah kematian yang harus kamu jalani. Ketidakadilan ini, aku akan mengembalikan semuanya seperti semula. Tunggulah sebentar lagi, Bijir." Hari itu, beritanya menyebar ke seluruh penjuru klan Morgyu bahwa pewaris klan yang mengurung diri di kamar mulai bergerak lagi. Akan tetapi, tak ada yang tahu bahwa semua tindakan dan keputusannya itu memiliki arah tak terduga. Hari demi hari pun berlalu, sejak Camus tak lagi mengurung dirinya. Malam itu, dikala sang purnama bersinar sempurna, di sebuah bangunan Hall of Darkness klan Morgyu, terlihat Grand Consular Hall of Darkness yang merupakan garis keturunan magic kuno di klan Morgyu. Sebut saja Tuan Snake Morgyu yang tengah kedatangan seorang tamu. Apa yang membawa pewaris Hall of Light datang kemari? Camus yang tak bisa menyukai identitasnya pun tersenyum menuturkan, "Anda bisa langsung mengenaliku ya? Ya, aku akan keluar dari Hall of Light dan ingin bergabung ke dalam Hall of Darkness." Mendengar hal itu, Tuan Snake Morgyu tak menduganya pun menjelaskan, "Hall of Light, simbol klan Morgyu, melambangkan cahaya. Sedangkan kami, Hall of Darkness, adalah kegelapan yang melakukan riset dan eksperimen terhadap magic-magic kuno yang belum pernah dijelajahi. Kau tahu konsekuensi dari bergabung bersama kami kan?" Tanpa keraguan sama sekali, Camus berkata, "Aku siap meninggalkan ibuku, pamanku, dan hakku sebagai pewaris klan. Aku siap untuk hidup tersembunyi di kabut kegelapan." Tuan Snake Morgyu pun menatapnya membalas, "Aku sempat dengar bahwa kau telah memimpin pasukan ke Laut Hitam. Jangan bilang kalau kau ingin menggunakan dark magic untuk membangkitkan si Bijir itu." Camus itu percaya diri tersenyum menimpali. "Benar, aku berencana untuk menggunakan Magic Circle of Revival." Mendengar perkataannya, Tuan Snake yang tersenak kaget menegaskan, magic terkutuk yang bisa membangkitkan orang mati dalam keadaan sempurna. Bahkan bagi klan Morgyu dan kekaisaran ini, magic itu dilarang keras. Kalau begitu, jawabanku semakin jelas. Aku tak bisa biarkanmu masuk ke dalam Hall of Darkness. Pergilah sekarang juga." Tentu saja, Camus yang sudah menduga responnya akan seperti itu pun segera melanjutkan rencana keduanya, di mana ia menunjukkan dark spirit miliknya sembari berkata, "Kalau begitu, apa boleh buat? Aku tinggal menyepelejinya sendiri saja." Seketika itu juga, Tuan Snake yang tak menduganya pun terdiam berpikir. Dia sudah bisa mengendalikan spirit.
Apa dia sudah belajar dark magic secara otodidak? Apa itu bisa dilakukan? Tunggu, bukankah itu artinya dia menjadi orang pertama di dunia ini yang bisa melakukannya? Bahkan sebesar itu, dia sama seperti kepala keluarga, orang jenius yang hanya muncul setahun sekali. Dengan pikiran seperti itu, Tuan Snake Morgiu pun bangkit dari kursinya berkata, "Baiklah, kalau kau masuk ke Hall of Darkness, maka kau harus menuruti semua ucapanku. Apa kau sudah siap menghadapi itu semua?" Camus pun segera berduduk di sana menegaskan, "Aku tidak peduli selama aku bisa membawanya kembali."